Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kedua. Materi pembelajarannya: 1. Teks narasi sejarah yang terkait dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Mengidentifikasi perubahan wujud benda. 3. Lagu-lagu dalam berbagai tangga nada. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan dengan peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah, land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karisidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oostindische Company, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2.
penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, berikut adalah foto ketika Daendels membangun jalan raya pos lewat Bandung. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Berikut adalah foto kerja paksa atau kerja rodi, salah satu kekejaman Belanda di Indonesia. Nah, setelah kalian membaca bacaan di atas, kemudian kalian harus membuat perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, perbandingan tersebut menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan baik-baik ya. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Pada masa Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles, Belanda Cornelis de Houtman, W. Daendels, Janssens, Van den Bosch. Di manakah daerah kekuasaannya? Inggris, daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Belanda, hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris, sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, kerja rodi. Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris, dari 1811 sampai 1818. Belanda, 1602 sampai 1945. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Pada masa pemerintahan kolonial, kondisi rakyat sangat menderita, hidup dalam kemiskinan dan kekurangan pangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh-contoh membeku. Saat kita membuat agar-agar, lalu saat lilin yang sudah mencair kita biarkan begitu saja, nanti lilin itu akan berubah menjadi beku lagi. Ketika kita membuat gula Jawa atau gula aren, dan ketika kita membuat es batu. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Nah, ini adalah contoh-contoh mencair. Ketika kita
memanaskan lilin dengan api, lilin lama-kelamaan akan mencair. Lalu, es krim yang dibiarkan di suhu ruang akan mencair. Sama juga es batu ketika kita biarkan karena suhu panas, es batu lama-lama akan mencair. Dan ketika kita memanaskan mentega. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, berikut adalah contoh menguap. Ketika minyak tanah, parfum, atau minyak telon adik kita biarkan begitu saja, tidak ditutup, maka lama-kelamaan akan habis karena peristiwa penguapan. Selanjutnya, air yang berada di muka bumi, air laut, air sungai, jika terkena panas matahari akan mengalami penguapan. Ketika ibu memasak air di atas kompor, terjadi penguapan. Ketika pakaian yang basah menjadi kering, pakaian tersebut mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. 1. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. 2. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. 3. Jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. 4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap. 5. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? 6. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? 7. Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan peristiwa menguap? Nah, kamu telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda berwujud gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan hembusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Nah, sekarang ayo kita berlatih menyanyikan lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa tadi merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Cukup sekian untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.